Shalom. Shalom. Kita bersua kembali Bapak dan terkasih di dalam persekutuan doa yang ke-6 dengan tema bertumbuh dalam kasih, diambil dari kitab Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 di dalam minggu yang kedua. Bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara yang kami saat ini ya Tuhan, di dalam persekutuan doa dalam rangka bulan keluarga. Tuhan pimpin, Tuhan sertai persekutuan ini dari awal sampai akhir di dalam nama kasih. Hanya di dalam nama Putra yang juga Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Renungan pada sore hari ini berjudul bertumbuh dalam kasih.
Kelly melihat keluar jendela. Salju terus-menerus turun hari-hari itu. Billy menyempatkan melihat lebih lama taman kecil di depan rumahnya. Sebatang pohon ara yang berbuah beberapa bulan yang lalu kini juga tertutup salju. Bahkan sebelum salju turun, daun-daun pohon ara itu sudah lebih dulu berguguran. Tak ada yang istimewa lagi darinya, hanya tinggal batang dan carang-carang kering yang terselimuti salju. Bulan demi bulan berlalu, Kelly terbenam dalam kesibukan sehari-hari. Musim semi pun tiba. Pagi itu, ia berhenti sebentar di samping pohon ara miliknya untuk mengikat tali sepatunya yang terlepas. Sejenak berada di sana membuatnya melihat pohon itu. Pohon yang selalu ia lewati setiap kali pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah, tetapi tak pernah sungguh-sungguh ia perhatikan. Pagi itu Kelly baru menyadari bahwa pohon ara itu berdaun dan berbunga. Pohon yang sama yang tampak seperti sudah mati beberapa bulan yang lalu, pucuk-pucuk carangnya menumbuhkan kehidupan. Harapan pun kembali, tak lama lagi ia akan mendapati buah ara tepat di mana bunga-bunga itu kini bermunculan. Saudaraku, kisah ini mengingatkan kita bahwa yang tampak kering bahkan mati tidak selalu merupakan akhir dari sebuah perjuangan. Seperti pohon ara itu, mungkin kita pernah berada di titik beku kehidupan di mana segala usaha tidak membuahkan hasil. Kita pernah putus asa atau ingin menyerah karena tidak mendapati kondisi yang lebih baik di balik perjuangan kita. Kita berpikir, inilah akhir dari perjuangan kita. Perjuangan untuk sebuah relasi, perjuangan untuk kesehatan, perjuangan dalam hal finansial atau yang lainnya. Kita berusaha dan kita lelah. Kini situasi meyakinkan kita bahwa inilah jalan buntu dan tak ada lagi daya kita untuk memulai awal yang baru. Pernahkah saudara merasa situasi seperti itu? Beban pikiran terlalu berat dalam waktu yang cukup lama, apalagi jika disertai juga dengan kelelahan fisik dan kurangnya dukungan dari sesama, sering membuat kita lemah. Harapan kita seolah mati. Tapi ingatlah kisah pohon ara tadi. Ternyata yang tampak seperti sudah mati tidak selalu menjadi akhir dari perjuangan yang sedang dilakukan. Berdamailah dengan kondisi yang sedang terjadi, namun jangan berhenti bertumbuh dalam kasih Tuhan. Tidak apa-apa untuk kehilangan daun-daun, diselimuti salju, dan dianggap tidak istimewa. Tidak apa-apa pula saat terlihat seperti pohon yang sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup, apalagi berbuah. Tidak apa-apa jika pada waktu tertentu kita merasa lemah, lelah, dan tak sanggup lagi berjuang. Tidak apa-apa jika kita membutuhkan waktu yang lama untuk kembali berbuah. Satu hal yang kita lihat pada kisah pohon ara tadi adalah bahwa sesungguhnya pertumbuhan tidak berhenti. Betapapun dari luar ia tampak sudah mati, ia masih bertumbuh. Setidaknya bertumbuh di dalam dengan terus bertahan hidup di tengah kebekuan. Merenungkan tentang pertumbuhan bukan hanya soal apa yang tampak dari luar. Ilmu yang semakin banyak, prestasi yang membanggakan, kepemilikan yang bertambah, kesembuhan dari sakit dan sebagainya. Pertumbuhan adalah juga tentang menata batin, berdamai dengan keadaan, meneduhkan hati untuk menjadi lebih peka melihat cara Tuhan bekerja dalam senyap dan sebagainya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan dua hal. Pertama, dari Tuhanlah kita semua umatnya menerima pertumbuhan. Ini juga berlaku bagi orang yang menyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, sensori, maupun disabilitas ganda atau multi,
Sebab bukankah kita semua sama berharga di hadapan Tuhan? Tuhan memberi kita semua pertumbuhan dengan berbagai cara. Ada yang cepat, ada yang lambat, namun sama indahnya. Ada yang mudah terlihat hasil pertumbuhannya, ada yang tak tampak bertumbuh dari luar walaupun sesungguhnya ia terus bertumbuh ke dalam, dan keduanya pun sama indahnya. Maka saat kita merasa hidup ini baik-baik saja, bahkan membanggakan, jangan sombong, sebab semua itu dari Tuhan. Sebaliknya, saat kita merasa gagal atau tidak mampu melakukan sesuatu, jangan hilang harapan, sebab Tuhan yang dapat menumbuhkan kehidupan dari sebatang pohon yang tampak kering itu juga sanggup menumbuhkan hidup kita yang tampak sudah tidak berdaya. Pertumbuhan dari dalam untuk iman dan karakter kita akan mewujud dalam kekuatan yang selalu baru untuk bertahan di tengah kebekuan situasi kita, dan pada saatnya nanti pun akan berbuah. Dan yang kedua, Tuhan memampukan kita untuk membangun dalam kasih. Terimalah setiap orang di sekitar kita dengan disabilitas apapun, maupun orang-orang tanpa disabilitas yang sedang berjuang dalam kelelahan, keputusasaan, ataupun keinginan untuk menyerah. Kasihilah mereka, sebab mereka pun berharga di hadapan Tuhan. Tolonglah mereka jika mereka memerlukan pertolongan khusus. Temani dan bekerjasamalah dengan mereka untuk menolong mereka menumbuhkan kembali harapan itu. Anak-anak memerlukan pepangan semangat untuk belajar. Orang tua yang sedang berjuang dengan kondisi kesehatan fisik maupun mental yang mengalami kemunduran. Saudara yang sedang kelelahan berjuang untuk berpulih dari kondisi finansial karena terdampak pandemi COVID-19. Teman yang belum sanggup membuka diri kembali dalam aktivitas di gereja setelah mengalami kedukaan. Rekan pelayanan yang sedang berjuang menerima kondisi disabilitas yang seolah-olah tiba-tiba terjadi, dan sebagainya. Saudara, mari kita berlatih untuk tidak membatasi arti pertumbuhan hanya dengan segala sesuatu yang kelihatan bertambah dan dalam waktu yang relatif cepat. Rasakan dan syukuri cara-cara Tuhan menumbuhkan segala hal yang baik dalam diri dan hidup kita. Lalu hadirlah sebagai sesama untuk saling menumbuhkan, saling membangun dalam kasih, apresiasi, sapaan tulus, semangat, pengampunan, kerjasama, semua dapat kita tumbuhkan dalam kasih untuk menjadikan ikatan persaudaraan kita semakin erat. Ingat bahwa Tuhan mengundang kita bukan hanya untuk bertumbuh sebagai seorang pribadi, melainkan untuk bertumbuh bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
serta umur yang panjang yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih pula atas berkah dan penyertaan-Mu dari hari ke hari yang selalu Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, di sekitar kami ada saudara-saudara yang punya keterbatasan fisik, keterbatasan mental. Mampukan dia menghadapi keadaannya dan mampukan juga kami untuk bisa berbagi, bisa menolong, saling menopang, saling menguatkan, dan ajari kami merendahkan hati untuk menggandeng tangan menemukan jati dirinya. Ya Allah, berkati orang tua kami juga, mampukan mereka untuk merawat, membimbing, mendidik, dan mencintai semua anak-anakmu seperti Engkau mencintai kami semua. Mampukan orang tua kami untuk menjalani setiap pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan, jika saat ini ada keluarga yang sedang dalam pergumulan, pertengkaran, perselisihan, perselingkuhan, perzinahan, kiranya Tuhan, Engkau selamatkan keluarga ini dari perpisahan. Engkau selamatkan keluarga ini dari pertengkaran. Kiranya Tuhan, Engkau merawat dan menyatukan kembali keluarga ini dalam jalan kebenaran. Jadikan keluarga ini takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Datanglah pada keluarga ini ya Tuhan, rawatlah mereka satu persatu dan satukanlah mereka kembali dalam kasih. Tuhan, Engkaulah yang menjadi andalan kami dalam segala perkara dan hanya Engkau yang memampukan kami keluar sebagai pemenangnya dalam setiap pergumulan yang terjadi yang harus kami hadapi. Topang kami ya Tuhan, sehingga kami mampu berjalan berseiring dengan saudara-saudara kami dalam kebersamaan dan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Oh